Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini saya akan memberitahu tentang kewirausahaan dan praktek menjual membeli. Di Sekolah Indonesia Jeddah, tugas ini diselenggarakan oleh kelas 12 IPS, yakni dibagi menjadi dua kelompok, yaitu PT Sans dan PT Mantap Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafid dari kelas 12 IPS. Di sini saya berdiri menjadi ketua direktur dari PT Sans. Pertama-tama saya mau memberitahukan menu makanan yang ada di PT Sans. Pertama ada pisang nugget, pokoknya enak deh. Ada waffle Nutella, itu yang kedua. Yang ketiga ada kondok. Jadi itu kondok itu luarnya tepung, dalamnya sosis. Mantap deh pokoknya. Terus ada kacang pedas. Jadi kacang dipedesin, pedas banget. Terus ada lagi cappuccino cincau. Jadi cappuccino ditambahin cincau, terus dingin, jadi seger. Lagi ke tenggorokan, seger banget. Terus ada agar-agarnya gimana gitu. Ya, saya di sini sebagai direktur dari PT Mantap Jiwa. Kami mempunyai 4 menu. 4 menu, ada es teh, ada extra jos susu, ada roti bakar manis, ada juga bala-bala. Intinya enak lah menu-menu kami. Inilah dari kedua PT tersebut. Tugas praktek ini adalah dari mata pelajaran ekonomi untuk kelas 12 IPS. Bapak Muzaki sebagai guru pembimbing mata pelajaran ekonomi, yaitu tentang bagaimana proses mereka bekerja, menjual, membeli, berwirausahaan, pengelola, keuangan, dan sebagainya. Bapak selaku guru ekonomi kelas 12 IPS yang sekaligus pembimbing dari acara atau program kemarin dalam membuat badan usaha serta berwirausaha, kemudian dan melaporkannya kepada laporan ke keuangan. Makna dari acara tersebut adalah apa? Yaitu untuk memberi bekal kepada anak-anak ketika lulus dari SMA, mereka bisa bekerja apabila mereka tidak melanjutkan atau tidak bisa kuliah. Mereka bisa melamar kerja dengan sudah mempunyai skill atau kemampuan di bidang badan usaha, kewirausahaan, dan laporan keuangan. Tapi ini juga bermanfaat buat yang melanjutkan kuliah, yaitu bisa bekerja sambil kuliah, mungkin sebagai akuntan junior atau auditor junior di kantor akuntan publik, sehingga mereka sudah mengerti prakteknya daripada laporan keuangan. Ayo dibeli, enak loh, nyesel nggak nyobain. Ayo dibeli, seger loh, manis loh, panas kok. yang dirasakan jadi ketua direktur dari PT Sans. Alhamdulillah, pertama-tama bangga banget bisa ngatur teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman juga bisa diatur dan mereka nerima ikhlas banget gitu. Maksudnya ikhlas membantu apa yang diperintah oleh ketua direktur PT Sans. Pokoknya mereka ikhlas, semangat, suka, terus nggak cepat emosi, langsung nangkep, cepat kerja kerasnya cepat, kerja samanya juga bagus. Alhamdulillah. Ya, yang saya rasakan menjadi direktur, bangga ya dipilih oleh guru, dipilih menjadi direktur. Mungkin jadi pengalaman yang baru bagi saya sebagai pemimpin. Di situ saya merasa benar-benar menjadi pemimpin yang paling atas seperti direktur. Perasaan saya aslinya sih campur aduk, perasaan nggak percaya diri, perasaan takut gagal, itu pasti ada. Pertama kali orang merasakan sesuatu pasti kayak gini, campur aduk, semua perasaan pasti ada. Tapi itu semua alhamdulillah udah saya lewati dengan kesuksesan. Alhamdulillah dengan kerja sama kelompok. Yang paling penting sih kerjasama. Alhamdulillah kelompok saya itu kerjasama sangat bagus, cepat, kilat lah. Terima kasih untuk mereka. Ketika mereka bekerja, mereka bagus sekali, mereka antusias sekali. Karena sebelumnya Bapak sudah jelaskan kepada mereka pentingnya program ini untuk kelanjutan hidup mereka atau masa depan mereka nanti, sehingga mereka sangat antusias sekali walaupun mereka capek dan lain sebagainya, bingung dan lain sebagainya ketika membuat laporan keuangan, tapi mereka pantang mundur
karena mereka paham bahwa program ini sangat bermanfaat untuknya. Walaupun mereka berwirausaha di balik program yang diselenggarakan, justru memiliki kendala, dan bagaimana dengan kendala-kendala yang dialami oleh masing-masing PT tersebut? Kendala saat mereka praktek, ya mungkin karena mereka awal atau pertama kali mengerjakan program ini yang dituntut sedemikian perfect, yang harus sama seperti perusahaan sesungguhnya, sehingga mereka pasti mengalami kendala-kendala yang mungkin karena mereka belum mereka kuasai. Sebenarnya mereka sudah paham semuanya, membuat laporan keuangan paham, menjual barang atau kewirausahaan paham, PT paham, tapi mungkin karena baru menguasai ada kendala-kendala. Contohnya seperti misalnya, Pak, gimana nih Pak, barang masih banyak, bagaimana cara menjualnya yang baik sehingga bisa Pak laku semua. Kendala mereka bingung, sempat bingung dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya alhamdulillah semua barang laku dengan sempurna. Kendala yang kedua misalnya, tapi kalau dibilang berwirausaha, kendala yang kedua misalnya dalam membuat laporan keuangan. Sebenarnya mereka paham membuat laporan keuangan itu dari buku transaksi, kemudian ke jurnal, kemudian ke buku besar, habis ke buku besar pindahkan lagi ke neraca saldo, pindahkan lagi ke AJP, pindahkan lagi ke neraca saldo setelah disesuaikan, pindahkan lagi ke laba rugi, pindahkan lagi ke neraca dan lain sebagainya. Mereka paham, tapi ketika berhadapan dengan real atau realitanya dan tidak pernah punya pengalaman di bidang tersebut, pasti mereka banyak bertanya, Pak, ini gimana Pak? Kok begini Pak? Jurnalnya kok nggak, neraca saldonya kok bisa nggak balance dan sebagainya. Itu hal biasa buat mereka. Walaupun pada akhirnya alhamdulillah sudah terselesaikan sampai neraca dengan hasil yang sangat memuaskan. Kalau berhasil itu karena pimpinan juga. Kalau melakukan kesalahan berarti kesalahan pimpinan juga. Jadi kalau kamu sekarang merasa berhasil, berarti itu karena pemimpin kamu juga. Paham ya? Jadi kalau kamu berhasil sekarang, ya lihat laba kamu ternyata banyak labanya, ya dan lain sebagainya, berarti untung. Gimana pun juga walaupun kamu digituin, berarti kamu berhasil. Ya, karena sebuah perusahaan itu haruslah laba. Baik, di sini saya akan memanggil para investor untuk mengambil kembali hak-haknya mereka masing-masing, yaitu dividen, kemudian gaji, dan saham. Saham treasury dan pembagian dividen dan pembagian gaji. Inilah gambaran proses mereka berwirausaha, menjual, membeli, serta pengelolaan keuangan dan lain-lain. Usahakan meskipun usahamu ditentang, karena ketenaran tidak ada gunanya. Usaha meraih cita lebih berguna dan berharga. Pesan, kesan, serta apresiasi dari guru-guru Sekolah Indonesia Jeddah cukup membanggakan, yakni semoga pembekalan ini adalah sebuah pengalaman untuk masa depan mereka dan sukses selalu. Untuk mengapresiasi siswa-siswi kelas 12 IPS yang kemarin sudah melakukan praktek nyata bagaimana itu berwirausaha, ya begitulah kenyataannya. Pertama kita harus merencanakan dengan matang, modalnya berapa, produk yang akan kita jual
apa. Tidak berhenti di situ, mempromosikannya bagaimana makanan itu menarik pembeli dan seterusnya. Setelah itu bagaimana makanan itu bisa diterima hingga di akhir ya harapannya sih dagangan habis. Tapi setelah itu ada lagi, itu belum tuntas, itu harus dihitung modalnya awal berapa, setelah ada proses dagang di situ kemudian dihasilkan uang berapa, nah di situ nanti ada keuntungan berapa. Nah dari situ siswi 12 IPS diajarkan secara nyata bagaimana mereka berusaha untuk mengembangkan dirinya menjadi wirausaha. Ya syukur-syukur pribadi Bapak berharap nanti ke depannya dari sekian banyak ada 20 siswi 12 IPS adalah yang menjadi pengusaha besar nanti mungkin di Indonesia atau di Saudi Arabia. Yang titik awalnya itu adalah di pembelajaran yang tadi ya. Lihat apa yang dilakukan oleh anak-anak kelas 12 IPS kemarin, itu berarti mempraktekkan pembelajaran CTL, contextual teaching learning. Jadi fakta atau belajar langsung, praktek di lapangan. Saya sangat mendukung kegiatan itu karena kalian akan berhadapan real dengan kehidupan nyata, berlatih nyata, ada uangnya, kemudian transaksinya ada, dan itu adalah the real teaching and learning, pembelajaran real yang disebut CTL. Harapan saya adalah banyak pelajaran-pelajaran lain yang mempraktekkan hal yang sama, karena permasalahan kita sekarang adalah kita itu kadang belajar di awang-awang, belajar yang hanya pada tataran teori tanpa praktek, padahal praktek itu bisa dalam bentuk yang beraneka ragam, dalam model yang berbeda-beda. Oleh karena itu sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan anak kelas 12 IPS pada beberapa hari kemarin. Semoga kalian bertambah sukses dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi dan sangat berbangga dengan siswa kita kelas 12 IPS dalam rangka kegiatan wirausaha. Saya kemarin melihat antusias siswa berjualan tidak malu-malu, bersemangat, dan mereka terkesan udah kayak pengusaha gitu, dan mereka semangat kayak belajar profesional gitu. Wah, bagus, senang. Saya rasa bangga, dan ini mohon dikembangkan lagi oleh Bapak Muzaki selaku promotornya, dikembangkan lagi lebih bagus lagi. Semoga menjadi bekal dan pengalaman mereka di masa yang akan datang setelah lulus dari sini. Terima kasih dari saya kesiswaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah catatan akhir mereka. Semoga video ini bermanfaat dan doakan juga untuk mereka semoga lulus dan semoga diterima di jenjang yang lebih tinggi. Saya Hilmi Abdul Somad sebagai pengisi suara dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah membeli pesanan kami.